Tante rasa sudah saatnya Tante itu harus pensiun. Tante itu kan masih muda, Tante. Belum saatnya buat pensiun. Sejak kepergian Nina, Tante tuh udah nggak semangat lagi buat kerja. Dan Tante juga udah percaya sama kamu. Tante yakin kalau perusahaan Tante itu ditangani sama kamu, pasti akan lebih maju. Tapi aku ini masih butuh bantuan Tante. Aku tahu kok, Tante itu emang terpukul banget semenjak kecelakaan yang merenggut nyawa Nina. Tapi Wina, Win, aku mau bicara sama kamu. Soal apa, Mas? Soal surat warisan Mama. Masya Allah, Mas. Mama baru 7 hari meninggal. Masa kita udah mau bahas soal warisan? Kamu kenapa sih, Win? Kayaknya kamu gak suka banget kalau warisan mama kamu itu diotak-atik. Kamu gak suka kalau Mas Wira itu ikut bisa nikmatin warisan mama, iya? Kok Mbak ngomongnya kayak gitu sih, Mbak? Ya emang kenyataannya kayak begitu. Udah kebaca kali, kamu itu cuma pengen ngincar warisan mama. Apalagi rumah ini, ya kan? Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu, Mbak. Yang penting sekarang, kita sama-sama doain Mama untuk yang terbaik. Itu aja. Udah. Percuma ya ngomong sama kamu. Biarin semuanya aku yang ngurus ini sendiri. Sudah, nih sekarang kita pulang aja. Sayang, aku bingung sama kamu deh. Kamu kok bisa sih santai-santai kayak gitu ya? Mau sampai kapan kita tinggal di rumah kontrakan sempit kayak begini? Maksud kamu apa sih? Kamu pikir dong, Yang. Adek kamu itu si Wina tinggal di rumah yang besar. Hasil dari almarhum mama papa kamu. Sementara kita apa? Tinggal di rumah kontrakan kayak begini. Tapi kan kita nggak cocok tinggal di sana. Yang, dulu itu kan ada mamah kamu. Kamu tahu kan aku sama mama kamu sama adik kamu tuh emang gak pernah akur. Tapi kan sekarang mama kamu udah gak ada. Jadi ya bisa lah kita pindah ke sana. Ya udah. Kalau itu mau kamu, besok kita ke sana ya. Beneran kayak. Kasih ya. Sadaqallahul azim. Ma, Wina kangen banget sama Mama. Sekarang Wina udah gak punya teman untuk cerita lagi, Ma. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada iman hamba, ya Allah. Nina? Tante, Ramdan, kamu dari mana? saya dari kantor langsung ke sini, Tante. Tante lagi nyari apa ya? Barusan Tante lihat gadis seumuran almarhum Nina. Wajahnya mirip sekali. Mas Wira, Mbak Yuni, kalian? Kami akan tinggal di sini. Kamu kenapa? Keberatan? Enggak, Mas. Aku nggak keberatan sama sekali. Asal kamu tahu ya, ini rumah papa dan mama. Jadi saya berhak untuk tinggal di sini. Kalau kamu keberatan, mendingan kamu yang angkat kaki dari sini. Mas, udah sayang. Ngomongnya nggak usah pakai urat. Lagian ini juga bukan rumahnya dia kan? Udah, mas cepet dong. Ayo masukin. Ayo cepet. Tante rasa sudah saatnya Tante itu harus pensiun. Tante itu kan masih muda, Tante. Belum saatnya buat pensiun. Sejak kepergian Nina, Tante tuh udah nggak semangat lagi buat kerja. Dan Tante juga udah percaya sama kamu. Tante yakin kalau perusahaan Tante itu ditangani sama kamu, pasti akan lebih maju. Tapi aku ini masih butuh bantuan Tante. Aku tahu kok, Tante itu emang terpukul banget semenjak kecelakaan yang merenggut nyawa Nina. Tapi
nggak berarti tante harus putus asa kayak gini kan? Tante. Kamu bisa nggak sih kalau datang ke sini tuh ketok pintu dulu? Loh, emangnya aku salah ya? Kamu kan calon suami aku. Jadi suka-suka aku dong masuk ke ruang kerja kamu kapanpun aku mau. Ya kan? Ya tapi nggak gitu juga dong, Sof. Kamu nih ya, makin kesini bukan makin dewasa, malah makin kayak anak kecil aja kelakuannya. Sudah. Kalian tuh nggak bisa ya kalau satu hari itu nggak ribut. Udah, tante mau ke ruangan tante aja. Nanti pulangnya sama-sama ya. Oh, iya tante. Aku minta maaf ya tante atas kelakuan Sofi. Sofi, kamu tuh bisa nggak sih hargain tante aku? Dia itu udah aku anggap sebagai mamaku sendiri. Iya, iya. Mulai sekarang, aku pemimpin di rumah ini. Segala sesuatunya akan diurus sama Yuni. Kenapa? Kamu nggak suka? Aku cuma nggak habis pikir aja. Kenapa sih? Mas itu kelihatannya nggak suka banget sama aku. Mas, bisa jawab kan, Mas? Kamu tuh cerewet banget sih jadi orang. Tinggal jawab iya ya susah banget. Selera makan aku jadi hilang. Sebenarnya ada apa sih? Mas Wira makin hari makin benci sama aku. Apa salah aku? Sayang, aku berangkat dulu ya. Nih. Hati-hati ya. Hati sayang. Dah. Mbak, aku permisi berangkat kampus dulu ya, aku buru-buru. Ngapain sih kamu kuliah tinggi-tinggi ya? Kalau ujung-ujungnya pasti kamu ke dapur-dapur juga. Mendingan ketahuan uang S2 kamu dipakai buat keperluan rumah. Mbak, aku itu kuliah bukan pakai uangnya Mbak atau uang Mas Wira kan? Tapi yang kamu pakai itu uang mamanya Mas Wira. Tapi mamanya Mas Wira itu mama aku juga kan, Mbak? Kamu lupa ya? Kalau Mas Wira itu udah jadi kepala rumah tangga di rumah ini. Dan aku istrinya, jadi aku berhak buat ngatur semua keuangan di rumah ini. Maaf ya, Mbak. Aku nggak punya waktu untuk ladenin omongannya Mbak. Permisi. Kurang ajar. Lihat ya, aku akan bikin Mas Wira benci sama kamu. Lo nyebrang pakai mata dong. Untung aja gue refleks ngerem tadi. Kalau gue ketabrak tau nggak? Diam lagi. Dengar gak cowok ngomong? Urusan kita belum selesai. Ini perempuan. Udah. Kamu kenal cewek tadi? Enggak. Cewek Cooper kali. Aku nggak pernah lihat dia di kampus. Ya udah deh, lupain aja. Aku langsung berangkat kantor ya. Ya udah. Kamu hati-hati ya, sayang. Iya. Aku masuk dulu. Nah, sayang. Nah. Kamu kerja begitu aja nggak becus. 5 pegawai saya seperti kamu bisa bangkrut ini perusahaan. Maaf Pak, saya akan perbaikinya kok. Maaf. Ingat, saya tidak akan segan-segan memecat kamu. Mengerti? Baru jadi bos saya udah sombong banget. Lihat aja nanti, kalau sampai warisan orang tua gue cair, gue beli deh perusahaan. Itu aja sombong. Ini apa, Mbak? Emangnya Mbak Sumi kemana, Mbak? Mbak Sumi udah aku pecat. Ya lumayan lah ya buat ngurangin pengeluaran. Mbak nggak bisa gitu dong. Mbak ambil semua keputusan tanpa bilang dulu sama aku. Kamu tuh harus bisa sopan dan bisa menghargai istri aku. Jangan mentang-mentang aku mengalah untuk keluar dari rumah ini, kamu bisa seenaknya berkuasa di rumah. Mas, aku itu nggak pernah minta ataupun bertindak supaya Mas nggak pernah tinggal di sini waktu masih ada Mama. Tapi Tapi kamu sama mama seakan aku lebih memilih istri aku sendiri.
Aku juga udah muak atas perhatian mama yang begitu besar terhadap kamu. Aku rasa mama adil. Cuman mas aja nggak pernah bersyukur atas apa yang mama kasih. Kamu tuh udah berani kurang ajar, ya. Gak tau din. Mas. Udah biarin adek kamu.